Ya, Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Sis. ya, perkenalkan diri ya. Saya itu Grace, bisa dipanggil Grace ya. Grace sebenarnya itu karena nama baru saya sih ketika nama baru setelah lahir baru, Grace Mutia, karena itu nama baptis ya. Ya. Lahir di Brebes, memang dari Jawa dan besar di Jawa juga. Keluarga Kristen. Terima kasih. Oke, terima kasih, Sis. Ini saya mau bertanya tentang sesuatu hal yang menarik ya, karena setahu saya Sis ini dari keluarga yang cukup religius gitu kan, di mana papanya adalah seorang pengajar guru musik, juga seorang aktivis gereja dan juga pengkhotbah juga di gereja gitu kan. Terus Sis sendiri juga pernah mengajar sebagai dosen di sekolah teologi, ya benar ya Sis ya? Jadi seorang anak muda yang cukup radikal seperti itu. Tetapi satu hal yang menjadi kesaksian, kalau saya pribadi kan dari Muslim, terus kemudian menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tapi kalau Sis dari Kristen yang terdidik dari keluarga yang religius, tapi sempat hampir murtad seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apa yang menyebabkan Sis Grace ini sempat hampir murtad seperti itu? Ya, terima kasih ya sis. Karena saat waktu itu, karena dari kecil sampai gede, sekolah minggu, remaja, papa itu selalu bawa kita itu ke gereja. Kan kalau dulu zaman lagi di sekolah minggu, kita main kayak teman-teman yang anak-anak kecil lain, nonton kartun, pasti nggak boleh, pasti dimarahin. Jadi mau nggak mau memang terdidik di situ dan bertumbuh dengan dewasa di gereja, apalagi kita jadi guru sekolah minggu juga, terjun pelayan dan memang mengiring musik juga kan, aktif untuk pelayanan muda mudi, dan itu yang bikin ada kebanggaan tersendiri sementara nggak banyak itu, apalagi muda-mudi tahu di lingkungan Jawa kan, di lingkungan yang memang minoritas. Jadi memang kebanyakan anak seumuran guys itu mereka banyak yang ya sudah kan nggak peduli banget sama yang namanya gereja begitu. Jadi itu yang bikin kadang-kadang ada satu di titik jenuh waktu itu, benar-benar di titik jenuh karena musimnya waktu SMA, karena mungkin kalau lagi SMA kan kita ada suka sama orang kan. Nah di situ mulai ngerasa jenuh, tapi suka orang itu mulai ada titik jenuh. Tuhan, kok cuman begini-begini aja ya, kayaknya nggak seru gitu. Akhirnya suka sama cowok itu juga memang suka, kan memang kendalanya karena saya Kristen, jadi ya memang jalan satu-satunya harus melepaskan itu gitu. Jadi dari situ terpikirkan untuk pindah begitu. Iya. Tapi memang kenyataannya ya Sis ya, dari orang-orang yang saya kenal, di mana mereka yang dulunya Kristen pindah ke Muslim, kebanyakan kalau cewek itu karena pacar gitu kan, karena kenal dengan cowok akhirnya pindah agama. Karena saya sudah menjumpai beberapa anak muda yang seperti itu, bahkan jiwa-jiwa yang dulunya dari Muslim terus pindah ke Kristen, tapi karena kenal cowok pindah lagi ke Muslim seperti itu. Dan jadi banyak alasan yang membuat seseorang itu akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus, walaupun mungkin dia sudah seperti Sis yang dimana Sis terjun dalam pelayanan, itu tidak menjamin ya. Jadi di sini juga saya mau tanyakan, kalau tadi alasan kenapa Sis murtad ya, mau murtad, tapi apa yang membuat Sis akhirnya tidak jadi murtad gitu? Pengalaman seperti apa yang Sis alami bersama dengan Tuhan, akhirnya Sis memilih untuk tetap kembali bersama dengan Tuhan Yesus, misalnya tetap sungguh-sungguh bersama Tuhan Yesus, bahkan semakin sungguh-sungguh seperti itu? Iya, yang pertama karena air mata papa sebenarnya. Papa itu memang orang yang sangat berpengaruh buat hidup Grace, karena dia adalah panutan buat Grace ya. Saat itu Grace ingat banget tulis surat waktu malam-malam itu bilang papa mau pindah agama gitu. Padahal esok harinya kan mau Paskah. Tapi papa tuh kayak mungkin dia udah baca tengah malam,
saya sendiri pun waktu itu juga jadi nggak nyenyak kan, karena tahu sebenarnya papa itu lagi ngobrol sama mama sambil ada suara nangis, bahkan besoknya papa harus khotbah gitu kan. Mereka nangis, ajak terus ke gereja, tapi Grace juga kan. Tapi di situ Grace bergumul sekali kan, karena memang berpusing satu kosong, cuma Grace sendiri di kamar. Grace protes sebenarnya dalam hati, protes juga sih sambil nangis, bilang ya ampun, ini kan milih bebas, aku juga manusia, emang salah orang memilih agama yang apa? Penting kan bisa ke Tuhan, apa salahnya kan? Kita sempat stres, sempat nangis sekali sampai hampir 1 jam itu. Akhirnya tiba-tiba memang di situ Alkitab jatuh, nggak tahu nggak kenapa-napa itu jatuh, dan itu memang Alkitab memang ditaruh di meja, tapi jatuh, dia kebuka di Yehezkiel 36 itu. Jadi di situ kaget, loh, kamu kuberikan hati yang baru dan rohku akan kuberikan diam di dalam kamu. Di situ Grace benar-benar tersentuh sekali, benar-benar rasa bisa sekali. Nah, sampai dari situ pas papa pulang ke gereja, akhirnya Grace minta maaf dong, karena papa di situ juga Grace kita nangis, terus di situ papa berdoa buat Grace. Dari perjuangan doa papa sama mama itu sebenarnya yang bikin Grace itu mau bantu gitu kan. Terus dari situ Grace nanya, kalau memang ini benar, tolong tunjukin gitu. Terus nggak lama dari itu Tuhan ajak lagi pengalaman. Waktu itu pernah diajak ke gereja Pentakosta semacam karismatik, karena kan dari tahu lah. Terus karena dari situ ngerasain pertama rasanya waktu nyanyi bebas dan rasa dipeluk Tuhan Yesus. Nah dari situ karena mungkin bertemu secara dan hati itu yang menghubungkan seseorang ya, dimana dia akan lebih kenal sama Tuhan. Itu sih sebenarnya ada perjalanan pribadi dari situ yang kita tuh makin fokus. Jadi yang pertama tadi, kenapa sis akhirnya tidak jadi murtad? Karena doa daripada papa mama ya. Memang doa itu besar kuasanya. Dan yang kedua, karena Tuhan memang bekerja langsung dalam hidup sis, dimana Tuhan berbicara kepada sis melalui firman Tuhan. Berarti saat itu sis sempat mengeraskan hati ya. Makanya Tuhan beri ayat, Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Ketika Tuhan bekerja, memang benar perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu sangat luar biasa, bisa mengubahkan hati manusia itu seketika gitu loh. Membalikkan hati manusia itu terlalu mudah bagi Tuhan. Tapi kita percaya bahwa itu juga semua karena doa-doa juga daripada orang tua Sis Grace gitu ya. Itu luar biasa banget sih, karena begitu banyak orang yang ketika mereka dalam situasi itu mereka benar-benar akhirnya murtad gitu. Tapi Sis Grace ini tidak sampai seperti itu gitu. Kembali lagi karena kasih karunia Tuhan pasti ya. Karena Tuhan masih mengasihi Sis Grace dan Tuhan masih mau memakai Sis Grace sehingga kesaksian Sis ini bisa menjadi berkat buat mungkin saat ini ada orang-orang yang ingin murtad. Tapi ketika mereka mendengar kesaksian Sis Grace ini bisa jadi mereka berbalik kembali gitu dengan Tuhan. Karena kita percaya kuasa kesaksian itu sangat luar biasa. Terus tadi ada hal yang menarik tadi yang Sis katakan bahwa ada kebanggaan tersendiri gitu kan ketika Sis melayani Tuhan, bahkan menjadi dosen di sekolah teologi ya. Itu kebanggaan seperti apa, bisa dijelaskan lebih detail Sis? Iya, karena ya ampun Tuhan, maafin Grace ya, tapi memang dulu Grace ngerasa paling cantik di antara yang berbakat dalam hal mungkin dari segi main musik, walaupun memang levelnya masih rendah ya, tapi karena bisa mengiringi khotbah, mengiringi lagu, terus juga aktif di pelayanan muda juga, bisa khotbah juga kan, mengajar juga. Nah di situ tuh muncul rasa. Dan memang pada saat itu kenyataannya banyak lawan jenis, memang sama-sama Kristen yang berusaha menarik perhatian itu merasa jadi primadona karena banyak banget, dan itu yang bikin jadi kebanggaan. Makanya sombong banget dan Tuhan
Iya, iya, iya. Tapi memang itu penyakit apa ya, ketika seseorang dipakai Tuhan ya, penyakit orang yang terjun dalam pelayanan yang belum misalnya hatinya belum dibereskan sama Tuhan. Jadi ada kesombongan, ada kebanggaan tersendiri, apalagi ketika banyak pujian, apalagi ketika banyak orang yang mengagumi seperti itu ya, Sis Grace ya. Itu memang sesuatu hal yang sangat riskan ketika kita terjun dalam dunia pelayanan dan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Makanya tidak heran kalau banyak hamba-hamba Tuhan ketika mereka jatuh bukan saat mereka ada di bawah, tapi saat mereka ada di atas gitu. Karena rentan sekali untuk mereka itu jatuh dalam dosa kesombongan. Makanya itu memang harus dijaga sih hati kita. Saya pribadi juga sangat apa ya, sangat butuh pertolongan Tuhan untuk saya itu bisa menjaga hati seperti itu, karena saya juga rentan sekali untuk bisa jatuh dalam dosa kesombongan. Terus yang selanjutnya, jadi menurut Sis, apakah seorang pendeta, anak seorang pendeta atau anak aktivis itu menjamin seseorang itu benar-benar mengalami Tuhan Yesus? Karena kenyataannya walaupun mereka, bahkan seorang pendeta pun belum tentu mereka benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi seperti itu. Bagaimana pendapat Sis tentang hal ini? Menurut pribadi dan memang pengalaman juga, belum tentu semuanya. Karena dari kebanyakan orang, dan memang Grace juga punya teman juga kan, anak pendeta juga justru malah lebih parah juga. Ada yang pergaulan bebas, ada yang pakai narkoba, dan itu nggak menjamin sebenarnya karena walaupun lingkungan Kristen, tapi sebenarnya hubungan yang intim. Ketika orang tua atau misalnya orang tua kita adalah pendeta, tapi orang tua itu tidak mencerminkan contoh yang baik, memperagakan Kristus itu bagaimana, dan memang mengajari dengan detail gitu kan, karena memang pergaulan itu benar-benar rentan, apalagi untuk anak muda. Jadi ya semuanya itu tidak menjamin, bahkan ada yang sampai anak pendeta ataupun level Tuhan, anaknya yang memang keluar justru dari jalur Tuhan. Jadi itu tidak jaminan sih menurut Grace. Iya, benar sekali. Bahkan terkadang juga status seperti itu bisa menjadi topeng ya Sis ya. Karena orang melihat semuanya itu baik, tapi mereka tidak tahu kehidupan yang nyata itu seperti apa. Terus betul. Juga iya, memang seperti itu. Karena makanya firman Tuhan bilang seperti ini juga. Banyak orang mereka beribadah, mereka mungkin secara agamawi atau secara liturgi ibadah itu mereka melakukan kegiatan ibadah mereka, tetapi Tuhan katakan ibadah mereka itu menjijikkan di hadapan Tuhan, seperti itu kan. Jadi memang seperti halnya dengan kehidupan manusia, kehidupan kita bisa saja memanipulasi orang lain, kita bisa saja menipu manusia gitu kan. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi kan. Hati kita yang tersembunyi, yang terselubung, bahkan yang kita saja nggak tahu, Tuhan itu bisa tahu, dan Tuhan itu bisa bongkar semua hal buruk dalam diri kita. Karena pada dasarnya manusia itu memang nggak ada satupun yang baik ya, nggak ada satupun yang benar di hadapan Tuhan. Benar-benar butuh kerendahan hati, butuh anugerah Tuhan, butuh pengakuan bahwa kita itu nggak baik gitu, kita tidak lebih baik daripada orang lain, walaupun sekalipun seorang anak pendeta atau sekalipun pendeta, sekalipun status pendeta ya. Terus Sis, selama dulu pelayanan itu Sis memang full time melayani Tuhan atau memang seperti sekarang ini bekerja juga seperti itu? Dulu memang full time ya, karena memang nggak ada kerjaan lain, cuman itu aja. Terus karena pergi merantau juga, jadi merantau dan Tuhan kasih jalan yang lain, jadi memang saat itu memang bukan full di pelayanan. Tapi puji Tuhan ketika dalam pelayanan dan saat di luar pelayanan itu yang jauh lebih berat sebenarnya. Karena ketika pelayanan ya sudahlah, orang-orang Kristen, ya kita bisa mau pakai topeng, sama-sama Kristen kita harus baik lah, yang lebih ketika terjun di luar dari pelayanan di dunia sekuler, mungkin dari pekerjaan atau orang-orang kampus yang di luar dari Kristen gitu. Hubungan pelayanan itu yang lebih susah dijaga diri begitu.
Jadi sekarang memang udah nggak full time. Karena ibarat seperti domba di tengah-tengah serigala ya. Iya. Jadi memang harus antara dua hal. Iya. Betul. Antara dua hal, kita yang ditarik atau kita yang terpengaruh atau kita yang membawa pengaruh, seperti itu ya. Iya, betul. Makanya itu. Tapi saya percaya sih keberadaan sis. Silakan sis. Iya. Jadi itu memang ya tantangan tersendiri, dan mungkin banyak orang juga semuanya full time ya. Tapi semua harus ingat, hidup kita itu semuanya laporan untuk Tuhan. Kita terlibat membawa jiwa secara langsung full time atau dalam hidup sekuler. Hidup kita itu adalah pelayanan, di mana karakter Kristus itu ditemukan, orang lain terberkati dengan karakter kita dan keberadaan kita, ya itu yang menjadi berkat. Itulah pelayanan yang Tuhan tunjukkan. Amin. Benar sis, memang tidak semua juga memang terpanggil secara full time, tetapi bukan berarti yang tidak full time tidak melayani Tuhan, karena di tempat pekerjaan juga kita melayani Tuhan ya. Jadi sebenarnya semua baik saja, yang penting kita tahu panggilan kita itu di mana, kita tahu kehendak Tuhan atas kita itu seperti apa, sebenarnya seperti itu. Jadi yang full time ya melakukannya untuk Tuhan, yang bekerja juga melakukannya untuk Tuhan, seperti itu. Terus apa lagi ya sis ya? Mungkin ada pesan yang sis Grace mau sampaikan untuk semua yang mendengar kesaksian sis Grace pada malam ini, pesan seperti itu. Kalau dari Grace, selama kita masih hidup dan kesempatan buat sekutu sama Tuhan, cari Tuhan yang sungguh. Hari-hari ini tuh masih ya, apalagi pergaulan, mau kita yang muda, mau kita yang tua, semuanya kita tuh benar-benar dalam suatu hal yang memang riskan. Satu sisi kita pengen kayak orang-orang kayak dunia, mungkin kayak kita jatahnya senang-senang, tapi ternyata Tuhan bilang salibkan kedaginganmu, kamu harus ikut, kamu harus bergerak. Ya itu sama-sama kita berjuang keimanan sama Tuhan yang memang harus kita benar-benar jaga sampai titik akhir hidup kita, atau sampai dengan Tuhan Yesus itu datang kepada kita. Di situ baru perjuangan kita sama Tuhan. Iya ya. Jadi selama kita hidup, kita terus berjuang ya sis ya, terus berjuang dengan pertolongan Tuhan bersama dengan Roh Kudus, tetap taat, tetap setia, karena semua perjalanan kita bersama dengan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, semua tidak sia-sia, dan kita percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan memimpin kita sampai garis akhir ya sis ya. Memang kekristenan itu bukan sesuatu hal yang mudah, perjalanannya itu nggak mudah. Makanya kalau orang ikut Tuhan, nggak mau sangkal diri, pikul salib, maunya enaknya aja ya nggak bisa disebut sebagai pengikut Kristus, karena ikut Tuhan itu memang harus bayar harga ya sis ya. Jadi teman-teman semua yang mendengar, saudara-saudara, bapak ibu saudara-saudara, teman-teman yang mendengar kesaksian sis Grace, jangan pernah meninggalkan Tuhan untuk sesuatu, jangan pernah kecewa sama Tuhan karena keadaan atau karena doa-doa saudara yang belum dijawab, karena segala sesuatu Tuhan itu punya timingnya gitu, punya waktunya. Kita perlu percaya, kita perlu berserah sama Tuhan, dan ingat kita harus mempersenjatai diri kita bahwa ikut Tuhan itu harus sangkal diri, pikul salib gitu. Jangan mau enaknya aja ya, karena Tuhan katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita, kalau kita itu bisa dipercaya sama Tuhan, nggak mungkin Tuhan itu nggak melakukan yang terbaik buat hidup kita. Tapi kalau yang kita fokus adalah bukan Tuhan, tapi pemberiannya, itu bisa membuat kita itu jatuh ketika Tuhan itu memberikan itu semua. Jadi yang Tuhan mau adalah kita inginkan Tuhan lebih dari apapun dan siapapun, maka Tuhan juga ingin memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang lain sih mau disampaikan? Ya. Untuk topik itu aja sih, semuanya sih semua orang, kalaupun mereka Kristen dan mereka semakin baca Alkitab, mereka akan tahu dan mengalami Tuhan itu sendiri. Seharusnya seperti itu. Amin. Oke, terima kasih sis Grace buat waktunya. Kesaksiannya pasti memberkati banyak orang yang mendengar pada malam ini, kesaksian sis pada malam ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati sis. Iya, Tuhan Yesus memberkati sis saya. Ya, shalom. Shalom.